Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Kita bersangat bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semuanya dan menyongsong tahun baru tahun 2021. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa waktu begitu cepat kita berada di penghujung daripada tahun ini, di masa-masa pandemik yang sedang terjadi, yang melanda di dalam seluruh daripada dunia ini, termasuk negeri tercinta Indonesia. Maka dalam kondisi seperti ini, maka pada waktu kita merayakan perayaan Paskah, pada waktu kita merayakan perayaan Natal, maka dibatasi kehadiran daripada setiap kita, dan jaraknya pun harus 1,5 meter minimal, dan kita harus selalu 3M, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan selalu ngapain? M yang berikut, menjaga jarak. M3. Nah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker. Nah, saudara dikasihi Tuhan, pada waktu saudara dan saya memperhatikan keadaan yang terjadi melanda daripada seluruh negeri kita, masa pandemi ini membuat berapa hal yang membuat saudara dan saya itu tidak merasa nyaman, baik dalam ibadah, dalam segi ekonomi, dalam segi segala sesuatu. Yang dulu kita bisa bersama-sama salaman, cipika-cipiki, tetapi pada waktu saudara dan saya berada di dalam kondisi pandemi ini, maka kita akan menjaga jarak dan selalu kita memakai masker dan selalu juga menggunakan hand sanitizer, supaya saudara dan saya terpelihara, supaya meminimalis daripada penyebaran COVID-19. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tema Natal gereja kita terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, tema Natal ini untuk kita semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa maksud daripada kebenaran firman Tuhan dalam tema Natal ini? Tema Natal ini, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Bapak Ibu Saudara dan saya bepergian ke suatu daerah yang belum pernah kita tuju, maka calon yang terbaik untuk menghindari saudara dan saya tersesat, untuk menghindari supaya saudara dan saya sampai kepada tujuan, maka langkah yang paling tepat adalah membawa seseorang yang tahu tempat di mana yang harus kita tuju. Dalam hal pembacaan nats ini, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus itu mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa ia segera akan meninggalkan murid-muridnya itu. Dan dia akan terangkat naik ke surga. Maka pada waktu itu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Bapa. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan datang kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada, kata Tuhan. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan itu, bahwa Tuhan sebentar lagi akan meninggalkan murid-muridnya, dia terangkat ke surga, maka di dalam ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu sebabnya Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan kepada Allah kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan daripada Tuhan Yesus ini yang perlu saudara dan saya simak. Ada 3 hal penting yang diungkapkan, yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada setiap kita yang hadir pada saat hari ini. Alkitab berkata, Yesus adalah satu-satunya jalan. Sekali lagi, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan. Yesus adalah satu-satunya jalan. Dan pada waktu saudara memahami dan mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, artinya semua akses jalan yang lain itu ditutup. Tidak ada jalan lain kecuali apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Aku adalah satu-satunya jalan. Artinya semua jalan yang lain aksesnya itu ditutup. Amin. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan Yesus adalah satu-satunya jalan? Jalan kemana? Perhatikan di dalam ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, untuk bisa datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Hanya melalui Yesus kita datang kepada Bapa. Itu sebabnya Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadanya kalau tidak melalui Yesus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
Apabila Tuhan Yesus berkata, Akulah satu-satunya jalan menuju Allah Bapa di surga. Hal yang kedua, apa yang dikatakan Tuhan, Aku adalah satu-satunya jalan, yaitu jalan keselamatan. Katakan jalan keselamatan. Alkitab berkata, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Akulah satu-satunya jalan menuju Bapa di surga. Akulah satu-satunya jalan keselamatan itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya saudara dan saya bisa diselamatkan, kecuali hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Tuhan Yesus juga berkata, Yesus adalah satu-satunya jalan. Artinya, Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menerima kasih dan kepedulian dari Allah Bapa. Kau tunjukkan kasih, kau sediakan yang ku perlu, kau setia pemulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia pemulia, Bapa kau setia. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menerima kasih dan kepedulian dari Allah Bapa. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada setiap saudara dan saya, kasih Tuhan itu betapa lebar, dalam, dan tingginya, tak terselami.
Itu sebabnya Tuhan mengasihi kita. Tuhan sangat peduli. Kasih Tuhan itu sempurna. Tuhan memberikan cintanya kepada manusia. Dia menunjukkan kasih sayangnya. Dia menunjukkan cintanya. Dia menunjukkan kasihnya yang sempurna kepada setiap kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, nats yang barusan kita baca, karena begitu, bukan yang saya ucapkan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Putra yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Ayat ini mengungkapkan isi hatinya Tuhan dan tujuan Tuhan atas manusia. Isi hatinya Tuhan itu diungkapkan betapa Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan memberikan tujuan kehidupan daripada manusia. Itu sebabnya kasih Allah itu cukup luas, betapa tinggi, dalam dan lebarnya, tak terselami. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Tuhan itu cukup luas, tak terselami dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar atas dunia ini, Tuhan menghendaki kasih Tuhan yang besar itu. Alkitab berkata, tujuan Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar, yang menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu sebabnya Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Tuhan itu cukup luas, yang menghendaki supaya semua orang itu diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tidak cukup berhenti sampai di situ. Allah bukan saja Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya yang besar atas dunia ini, lebih-lebih lagi Tuhan mengaruniakan Putra yang tunggal. Itu sebabnya Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Putra yang tunggal. Apa yang terjadi pada waktu Tuhan itu mengaruniakan Putra yang tunggal sebagai korban penghapus dosa? Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya, sehingga setiap saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh kehidupan kekal. Lalu Tuhan katakan, ketika Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kata percaya dalam bahasa aslinya itu piestio, mengandung 3 pemahaman, mengandung 3 pengertian. Yang pertama keyakinan, yang kedua persekutuan, dan yang ketiga adalah kepercayaan yang penuh. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, percaya yang pertama adalah keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu kata percaya. Kata percaya yang pertama adalah keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya Juru Selamat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini dalam perayaan Natal, tema Akulah Jalan, Kebenaran, dan Kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
hanya ada 3 poin yang Tuhan ungkapkan. Yesus adalah satu-satunya jalan, Yesus adalah satu-satunya kebenaran, dan Yesus adalah satu-satunya kehidupan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua, yang pertama tadi, Yesus adalah satu-satunya jalan. Jalan menuju Allah Bapa, jalan menuju keselamatan, dan jalan mendapatkan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Lalu yang kedua, Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Yang satu-satunya benar dan adil adalah Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah termasuk orang-orang benar. Artinya orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Berita Natal pada saat hari ini, Tuhan menyapa saudara, mengetuk pintu hati saudara dan saya. Dan Tuhan menyatakan, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah Bapa di surga. Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain kecuali di bawah kolong langit ini yang kita boleh keselamatan, kecuali hanya ada di dalam Yesus ini. Dan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menerima kasih dan kepedulian dari Allah Bapa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan. Lalu yang kedua, Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Kebenaran adalah standar mutlak dalam berbagai bidang. Alkitab memberitahukan kepada kita supaya saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Kebenaran di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus bukan saja mengajar apa yang benar, tetapi Ia sendiri adalah kebenaran itu. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus adalah kebenaran. Melalui kata-katanya, melalui perbuatannya, melalui pemikirannya. Dan setiap orang yang percaya kepadanya wajib hidup sama dengan Tuhan. Yang terakhir, kata yang terakhir, Yesus adalah satu-satunya kehidupan. Hanya pada Yesuslah, di dalam Yesuslah kita mendapatkan hidup yang penuh kebahagiaan. Itu sebabnya Tuhan berkata, Romahamu akan naluja, akan nasorat, ritual, kata Tuhan. Marilah semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat datang kepadaku, dan aku akan memberi kelegaan. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan atas kehidupan saudara dan saya. Bila pada waktu kita merayakan Natal hari ini, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan kelonggaran. Maka Tuhan mengulurkan tangannya. Marilah semua orang yang letih lesu datang kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin melegakan kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara dan saya harus datang kepada-Nya. Hanya dalam Yesuslah kita mendapatkan hidup
penuh berkat. Alkitab berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dalam Yesus kita mendapatkan hidup yang penuh dengan berkat. Tapi kuncinya, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, kau nyatakan janjiku kepadamu. Aku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal pada hari ini, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan. Dengar baik Bapak Ibu, artinya semua akses jalan lain itu ditutup. Untuk datang kepada Bapa hanya melalui Yesus. Untuk dapat diselamatkan hanya melalui Yesus. Untuk mendapatkan kasih, pertolongan, dan anugerahnya, dan keselamatan kekal hanya melalui Yesus. Dan yang kedua, Yesus adalah satu-satunya kebenaran. Tuhan mau saudara dan saya berjalan di dalam kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kehidupan kita. Dan Yesus adalah kebenaran itu. Apa yang terjadi pada waktu saudara dan saya hidup dalam kebenaran? Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa yang terjadi pada waktu saudara dan saya hidup dalam kebenaran? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai yang sejati, damai Natal terjadi dalam kehidupan setiap kita. Apa yang terjadi pada waktu saudara dan saya hidup dalam kebenaran? Maka kita menikmati damai yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Akibat kebenaran, apa yang terjadi?
pada waktu saudara dan saya hidup dalam kebenaran, akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Sehingga pada waktu saudara dan saya hidup benar, saudara akan mengalami ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Mari teduhkan hati sejenak. Dan bukan hanya itu saja. Hal yang ketiga, Yesus adalah satu-satunya kehidupan. Hanya dalam Yesuslah saudara dan saya mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang penuh arti. Hanya dalam Yesuslah kita mendapatkan hidup yang penuh bahagia. Hanya dalam Yesuslah saudara dan saya memulai hidup yang penuh dengan berkat. Mari teduhkan hati sejenak. Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Tuhan mau saudara dan saya tidak menjauhkan kehidupan kita, dan dunia tidak memisahkan kehidupan kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara kita pamit pergi. Selama saudara. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Bagi Bapak Ibu Saudara, nama-namanya yang akan kami panggilkan, mohon hadir di depan. Kami panggilkan Bapak Gembala, Bapak Supardi, kemudian Ketua Panitia Natal, Bapak Erik Gowasa, mewakili undangan Ibu Rumi Risma Umsong,
mewakili pemuda Lucy, mewakili sekolah minggu Evelyn, mewakili jemaat Pak Denny Sitomora, sekolah minggu Evelyn, kami panggilkan saudara Stefan. Lampu dimatikan. Saat